Video pembelajaran kali ini adalah materi terakhir dari bab logika matematika, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Sebelum masuk ke konsep penarikan kesimpulan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan. Argumentasi dikatakan sah jika konklusi atau kesimpulan itu hasilnya tautologi. Tautologi itu artinya semua pernyataan atau premisnya bernilai benar. Nah, dan argumentasi dikatakan tidak sah jika konklusi atau kesimpulannya itu hasilnya bukan tautologi, artinya tidak bernilai benar gitu. Jadi, dia dikatakan sah kalau misalnya dia tautologi. Kemudian, selain tentang argumentasi, tujuan penting dari logika matematika ini adalah untuk penarikan kesimpulan. Jadi, dari awal video pembelajaran yang sebelum-sebelumnya itu, tujuan kalian mempelajari logika matematika itu adalah di sini, di video ini, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Nah, premis itu pernyataan yang dianggap benar dalam suatu argumen. Kita udah bahas kan premis di video-video sebelumnya. Kemudian, melalui langkah logis, premis tersebut dapat diturunkan suatu pernyataan hingga bisa ditarik kesimpulan atau konklusi. Kemudian, metode penarikan kesimpulan ini ada 3, menggunakan modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, di sini di penarikan kesimpulan ini kita akan belajar dari 3 metode ini gitu, sehingga kalian bisa menarik kesimpulan berdasarkan logika matematika. Dan yang terakhir adalah suatu argumen dikatakan sah jika sesuai dengan kaidah modus ponens, modus tollens, atau silogisme. Jadi kalau misalnya argumennya tidak sesuai dengan ketiga metode penarikan kesimpulan, itu argumennya atau kesimpulannya nanti tidak dikatakan sah. Gitu. Jadi harus banget sesuai dengan ketiga metode penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama ini adalah modus ponens. Nah, konsepnya kayak gini, misalnya ada 2 premis. Premis ke-1 itu jika P maka Q, dan premis kedua itu adalah P. Kesimpulannya itu bisa Q, gitu. Jadi kalau misalnya premis 2-nya P, nanti kesimpulannya Q. Contohnya gimana? Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Ini premis 1 dan premis 2-nya. Nah, premis 1 tadi apa? Jika ibu ulang tahun, kita misalin P, maka bapak memberi hadiah. Kita misalin Q. Karena di sini kan 2 kalimatnya berbeda, jadi harus dimisalinya berbeda. Kemudian premis keduanya itu ibu ulang tahun. Nah, ibu ulang tahun ini kita udah misalin tadi apa? P. Karena premis keduanya P, P sama P tuh ada. Berarti kesimpulannya tadi apa? Berdasarkan modus ponens, kesimpulannya itu jadi Q. Berarti kesimpulannya tadi kalimat yang Q atau premis Q itu apa? Bapak memberi hadiah. Gitu ya, jadi harus mengikuti kaidah modus ponens. Yang kedua, kita ke modus tollens. Konsepnya kayak gini, premis ke-1-nya masih tetap jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu adalah negasi Q. Jadi kesimpulannya ya negasi P. Kalau misalnya premis keduanya negasi, kesimpulannya negasi juga gitu. Nah, contohnya ini. Premis ke-1 tadi apa? Jika harimau binatang buas, kita misalin ini premis P, maka harimau bukan binatang piaraan. Nah, ini Q. Premis keduanya, harimau binatang piaraan. Udah jelas tadi harimau bukan binatang piaraan itu kita misalin Q. Tapi premis keduanya, harimau binatang piaraan. Nah, ini kan negasi Q, lawannya dari Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P ya, berdasarkan kaidah modus tollens. Gitu. Berarti kalau negasi P adalah harimau bukan binatang buas. Gitu. Kita sekarang masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode silogisme. Konsepnya kayak gini. Premis ke-1-nya itu adalah jika P maka Q, dan premis keduanya itu adalah jika Q maka R. Jadi ada 3 pemisalan yang berbeda karena ada 3 kalimat yang berbeda. Kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Contohnya gini. Ya. Nah, premis ke-1, jika saya jujur, kita misalin ini P, maka usaha saya berhasil. Ini kita misalin Q. Kemudian, jika usaha saya berhasil, nah ini kan sama-sama tentang usaha saya berhasil nih, udah dimisalin Q. Jadi ini harus dimisalin Q juga, nggak boleh yang lain. Nah, ketika muncul kalimat yang lain,
maka hidup saya senang itu kalimat lain kan, kalimat yang baru. Kita misalin lagi huruf yang lain. Ini R gitu. Karena premis ke-1-nya jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika saya jujur, maka hidup saya senang. Kenapa? Karena berdasarkan metode silogisme itu kesimpulannya jadi jika P maka R. Sekarang ibu bakal ngasih contoh kalau misalnya ada 3 premis, penarikan kesimpulannya kayak gimana sih? Nah, misalnya di sini ada premis ke-1, premis kedua, dan premis ketiga. Kalau misalnya kalian mau coba cari kesimpulannya boleh. Kalian boleh pause dulu sebelum nonton video pembahasannya atau penjelasan dari ibu. Seperti biasa, premis ke-1, premis kedua, dan premis ketiga itu harus dibuat pemisalannya, biar kalian bisa cari kesimpulannya. Nah ini, misalnya premis ke-1-nya itu jika P maka Q, karena di sini ada jika Dinda rajin belajar, itu kan bisa dimisalin P, maka ia menjadi pandai. Karena kalimatnya beda, kita misalin Q. Kemudian premis keduanya, jika Dinda menjadi pandai, itu kan udah ada tuh premis Q, maka ia lulus ujian. Ini ada kalimat baru, maka kita misalin R. Dan premis ketiganya, jika Dinda lulus ujian, maka ia bahagia. Lulus ujian tadi itu R. Dan ia bahagia, maka ia bahagia itu kalimat baru lagi, berarti kita misalin S gitu. Nah, kesimpulannya gimana? Di sini ada 2 tahap. Kalian boleh menggunakan premis 2 sama 3 dulu, atau premis 1 dan 2 dulu. Jadi boleh dari bawah dulu atau dari atas dulu. Di sini Bu mau ngasih contoh dari bawah dulu. Jadi kita pakai premis kedua dan premis ketiga dulu. Nah, tahap satunya itu kita menggunakan premis 2 dan premis ketiga, menggunakan konsep silogisme. Karena premis keduanya itu adalah jika Q maka R, dan premis ketiganya itu adalah jika R maka S, maka kesimpulannya itu adalah Q maka S. Nah, setelah yang tahap 1 dapat kesimpulannya, kita lanjut ke tahap 2. Jadi gabungan dari kesimpulan yang tahap 1 dan premis ke-1. Kesimpulan yang ke-1 itu tadi kan jika Q maka S, premis ke-1-nya itu P maka Q. Nah, berdasarkan silogisme, kesimpulannya itu bisa jadi P maka S, gitu ya. Nah, jadi dari 3 premis ini bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan 2 tahap penarikan kesimpulan yang tadi. Nah, karena kesimpulannya itu adalah jika P maka S, kita lihat P itu tadi pernyataannya apa? Jika Dinda rajin belajar. Terus S-nya apa? Maka ia bahagia. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 3 premis, itu tetap dilakuinnya 2 premis dulu. Kalau tadi kebetulan dua-duanya silogisme. Kalau misalnya dua-duanya bukan silogisme atau cuma salah satu, pokoknya tetap harus ngikutin kaidah penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran kali ini ada 3 metode untuk penarikan kesimpulan. Yang pertama itu adalah modus ponens seperti ini, modus tollens seperti ini, dan silogisme. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa memahami bab logika matematika ini. Terima kasih atas perhatiannya.